Hayya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Minyak, Kota Sampit, yang hadir lumayan banyak, yang jawab baru sedikit. Ibu, Bu, mohon jangan terlena melihat Kokolim ya. Terus terang agak repot kalau jadi ustadz yang ganteng itu. Wajah Kokolim boleh sedikit sangar dan familiar, tetapi kalemnya Koko tidak kalah sama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Tampang Kokolim boleh sedikit seram, tapi zikirnya Koko insya Allah tidak kalah sama Ustadz Arifin Ilham. Perawakan boleh sedikit ngeri, tapi gaulnya Koko tidak kalah sama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Penampilan Koko boleh kurang menawan, tapi gantengnya tidak kalah sama Syahrul Gunawan. Hayya. Baik, salam Koko ulangi sekali lagi. Bagi yang ikhlas menjawab salam Koko, bagi yang belum naik haji dan naik gaji, Koko doakan semoga cepat-cepat naik haji dan naik gaji. Tuh kan giliran naik gaji kenceng amat aminnya. Bagi ibu-ibu yang tidak menjawab salam Koko, tenang saja Bu, juga masih Kokolim doakan semoga suaminya kawin lagi. Jangan. Baik, salam Koko ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'asa fina nabiyyahu bi ahsanil aqidah wa rafa'a liwa'aha ba'da syariyati wal ghazwah wa ja'ala nutqa wal kalama min wasilati da'watil islamiyah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Semuanya biar berkah. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu wala illa billahil aliyil azim. Hadratal mukarramin, segenap para alim ulama, para asatid, para ustazat, para tokoh masyarakat dan aparatur pemerintahan yang sama-sama kita muliakan tokoh-tokoh kita, guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini. Hadir Al-Makram Bapak Kiai Haji Ka'ab Masduki sebagai MUI di desa kita yang kita cintai. Hadir Al-Makram Bapak Kiai Haji Abdus Somad, Al-Makram Bapak Kiai Haji Satiri, Bapak Kiai Haji Sarmo, juga banyak tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya, guru-guru yang lainnya
yang tidak Kokolim sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat cinta Koko kepada beliau-beliau semuanya. Untuk khusus dari aparatur pemerintah kita yang hadir ada Al-Mukarram Bapak Kapolsek kita, Al-Mukarram Bapak AKP Bapak Indra, Bapak AKP Indra beserta mewakili Bapak dan Ramil kita, Al-Mukarram Bapak Sarwani ya. Untuk khusus segenap pengurus dan panitia, Bapak yang mewakili dari kecamatan, untuk khusus dari Bapak Sekretaris Desa kita, Al-Mukarram Bapak Haji Amsar juga hadir juga, yang mewakili Kepala Desa tetangga kita ya, Kepala Desa kita yang tetangga kita, Al-Mukarram Bapak Haji Suwanta, juga wabil khusus segenap panitia, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Maman Rahman, wabil khusus yang diketuai oleh panitia Bapak Rashid dan panitia-panitia yang lainnya yang berkat perantara beliau semua sampai tempat yang mulia ini. Juga banyak guru-guru yang hadir pada hari ini. Ada Bang Khairuddin, sahabat Kolom di Jakarta di Trans 7 ya. Juga banyak guru-guru yang hadir lain pada hari ini yang mungkin tidak Kokolim sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat, cinta, takzim, mahabbah Koko kepada beliau-beliau semuanya. Hadirin wal hadirat muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, Pak Amin dan Pak Ahmad, baik yang sudah kawin maupun yang belum sunat. Chính ai từ siang tinh chỉ mày hanya Wita ti Allah iya seai wa pucong sang Islam saite chen siang ngerti ente? Hanya punten mohon maaf, Kokolim aslinya Chinese, Kokolim aslinya Tionghoa. Kalau makan nasi fang, makan nasi gabungin saja fang. Makan bubur cebur. Kalau tidak makan ceking hanya. Bapak Ibu mohon maaf, cefang itu betul, cebur ceking pelesetan doang. Kokolim aslinya Chinese, aslinya Tionghoa. Percaya Kokolim orang Cina? Kira-kira Kokolim matanya sipit apa belok? Yang mengatakan belok fitnah. Sipit, walaupun Kokolim matanya sipit, alhamdulillah. Dari bukan 4 mata spesial Ramadan tren 7 dan obat hati Indosiar setiap Sabtu subuh, Kokolim mendapatkan sebuah syair, burung pipit di pulau-pulau, biar Kokolim sipit, katanya mirip Andilau. Hanya kumaha daramang Bapak Ibu sadayana. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat kita cintai ini dalam rangka memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj dengan tema melalui peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tingkatkan iman dan takwa serta mempererat tali ukhuwah Islamiyah di antara kita. Kalau tema ini kita laksanakan, insyaallah hidup kita bakal berkah. Amin. Kampung kita berkah, keluarga kita berkah, umur jabatan akan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kokolim tidak cerita peristiwa Isra dan Mi'raj karena Isra adalah perjalanan baginda Rasulullah dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Palestina, dari bumi menuju langit ke-7 sampai Sidratil Muntaha. Hikmah yang kita dapatkan dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah bahwa baginda Rasulullah mengajarkan umatnya agar meraih sebuah keberkahan. Karena perjalanan baginda Rasulullah tidak luput alladzi barakna haula. Rasulullah bisa Isra bisa Mi'raj semata-mata perjalanan baginda Rasulullah mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita sudah bisa meraih sebuah keberkahan, maka kita akan mendapatkan suatu keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Koko berharap mudah-mudahan acara malam hari ini kampung kita berkah. Amin. Keluarga berkah. Amin. Umur jabatan semuanya berkah. Mau nggak hidupnya berkah Bapak Ibu? Bu,
Bu, Kokolim mau tanya ya, tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kokolim itu paling takut Pak, Kokolim itu paling takut melihat orang matanya melotot, mulutnya mangap, tapi kalau nggak ada suara. Koko mau tanya, mau nggak hidupnya berkah? Pak, mau punya istri yang berkah nggak? Kalau Bapak mau punya istri yang berkah, caranya paling gampang Pak. Cari saja istri yang namanya Siti Barokah. Punya harta berkah, jabatan berkah, umur berkah, rumah tangga berkah, keluarga berkah, punya anak berkah, kampungnya berkah, pemimpinnya berkah, semuanya biar berkah. Tapi ngomong-ngomong, apa sih itu berkah? Betul nggak Pak? Tahu yang berkah Bu? Adik-adik tahu berkah nggak sayang? Masa nggak tahu berkah sih? Itu loh berkah kalau kita pulang pengajian. Oh itu mah berkat. Kalau berkat tahu ya Bu, kelihatan wajah-wajah berkat. Ini mah berkah. Berkah itu kata ulama adalah ziyadatun alal khair. Bertambahnya suatu kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, itu namanya berkah. Sesuatu yang banyak tapi tidak mendatangkan manfaat, sesuatu yang banyak tidak mendatangkan kebaikan, itu namanya tidak berkah. Punya gaji sebulan 7,5, kalau tidak berkah tanggal 7 sudah koma. Betul Bu? Mending tanggal 7 sudah koma Pak, 7 menit sudah koma. Baru terima gajian habis dibayar hutang. Betul? Punya gaji sebulan 50 juta rupiah, lumayan banyak. Tapi kalau tidak berkah, rumah tangganya nggak bahagia, hatinya nggak tentram, nggak damai, nggak tenang, alias selalu andilau, antara dilema dan galau. Bahkan meninggalkan hutang piutang, banyak tidak ada manfaatnya. Itu namanya tidak mobilnya banyak, hartanya banyak, jabatannya banyak, kebunnya banyak, sawahnya banyak, anaknya, istrinya banyak, istrinya satu saja. Setuju Bu? Satu di Cirebon, satu di Kuningan, satu di Jakarta. Sama aja banyak itu mah Bu. Tapi Masya Allah kadang-kadang penyakitnya juga banyak, masalahnya banyak, hutangnya banyak, musuhnya, galaunya, stresnya. Ciri-ciri kurang berkah. Lantas kalau berkah bagaimana? Nih kalau berkah, cerdil, ceramah dengan ilusi. Karena Kokolim suka dipanggil sang dai ilusionis. Ilusionis itu ketika ceramah menggunakan ribuan filosofi sulap-sulapnya Kokolim. Mendapat penghargaan dari murid sebagai dai unik, kecepatan 1000 tangan. Karena kalau ahli bermain sulap ribuan sulap Kokolim sebagai media dakwah. Kalau dulu ada Wali Songo, salah satunya bernama Sunan Kalijaga. Bapak Ibu adik kenal nggak Sunan Kalijaga? Di mana kenalannya? Sunan Kalijaga ketika berdakwah menyebarkan agama Islam melalui media namanya gamelan dan wayang. Sesuai dengan perkembangan zaman waktu itu. Kalau Kokolim dengan filosofi sulap-sulapnya Kokolim yang rajin bersama Kokolim setiap Sabtu subuh di Indosiar di acara Obat Hati, insya Allah sejuk di hati. Jangan begitu dong Bu, biasa aja. Kenapa sih Bu? Obat hati, insya Allah. Tuh kan ada yang miring-miring segala Pak. Akan ada sulap-sulap Kokoli yang spektakuler, cerdil, ceramah dengan ilusi. Kita akan lihat sebuah filosofi keberkahan. Adik-adik, halo adik-adik sayang, nang ning nang ning nang ning nang. Di tangan kanannya Kokolin punya segelas apa?
Susu. Kalian suka minum susu enggak? Suka. Kalau minum susu biasanya pakai es enggak? Kalau minum susu harus pakai es. Kalau minum susu tidak pakai es namanya bukan susu tapi es usu, susu. Jadi susu harus pakai es. Susu tidak pakai es namanya bukan susu tapi hanya. Sementara di tangan kirinya Kokolim punya gelas yang besar. Ini gelas yang kecil. Kalau gelas yang kecil Kokolim tuangkan di gelas yang besar, kira-kira mungkin gak bisa penuh. Secara logika tidak mungkin penuh. Wong ini kecil, ini besar. Kalaupun bisa penuh, maaf, itu namanya ikan kembung di air payau, gak nyambung layau. Hanya. Tapi yang namanya berkah tidak ada istilah gak nyambung. Yang namanya berkah itu urusan Allah Subhanahu. Kalau berkah mungkin, Pak, Rasulullah mengajarkan makanan itu kalau berkah seharusnya untuk satu orang, bahkan bisa dimakan sampai 3 orang. Punya gaji sebulan UMR 1 jutaan, kecil barangkali. Tapi kalau berkah rumah tangganya bahagia, hatinya tentram, damai dan tenang. Bahkan tidak meninggalkan hutang piutang. Bahkan bisa mensekolahkan anaknya dari pesantren sampai ke perguruan tinggi. Bahkan tidak punya masalah, tidak punya hutang. Bahkan bisa bangun masjid taklim yayasan, bisa bangun masjid dan sebagainya. Sedikit tapi manfaatnya banyak. Itu namanya berkah. Apalagi bisa umroh dan bisa naik haji. Seperti ini ilusi keberkahan. Kita baca salawat. Yuk, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau sulap biasanya bacanya mantra. Simsalabim jadi apa? Astaghfirullahalazim. Bu, orang Islam itu tidak boleh baca mantra. Kompak lagi. Hukumnya syirik. Baginda Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya agar baca mantra. Orang Islam itu harus baca Al-Quran dan baca sholawat. Betul? Kokolim mencoba merubah sulap-sulap yang islami, sulap-sulap yang tidak islami menjadi sebuah sulap-sulap yang islami agar diberkahi oleh Sang Ilahi. Ilusi keberkahan. Sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Subhan sempurna itu hanya milik Allah. Bapak Ibu adik-adik, kita sudah melihat sebuah ilusi keberkahan. Sedikit ternyata manfaatnya banyak. Sekarang pertanyaan, mau nggak hidupnya berkah? Mau hidupnya berkah? Bu, kemarin sudah 40 hari almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, guru kita yang kita cintai, betul? Tahun kemarin wafat dai sejuta umat. Tahun ini almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Ulama semakin berkurang Bapak Ibu. Kalau presiden meninggal yang ganti sudah banyak yang ngantri, betul nggak Pak? Tapi kalau ulama yang meninggal 10 tahun karena belum tentu ada pengganti uji-uji yang berikutnya, betul? Almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, mendapat sebuah keberkahan dari Allah. Kenapa? Semasa hidup beliau cinta yang namanya sholawat. Betul Pak? Almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari banyak merubah lagu-lagu menjadi sebuah sholawat. Kok masih ingat Bapak Ibu, beliau kakak kelas hukum pesantren, satu kantor, satu tim, teman kita kumpul bareng-bareng, satu tim di Dai Center, sahabat baiknya Koko Lim. Koko masih ingat beliau merubah lagu-lagu jadi sholawat. Ketika 2 tahun lalu kita roadshow di Pulau Seribu, sambil duduk beliau karang sebuah sholawat. Muncul yang namanya sholawat cinta. Tahu sholawat cinta? Ya Nabi salam alaik,
Ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik, salawatullah alaik. Berdiri bersama memuji yang mulia, menyebut namanya tanda rasa cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, salawatullah alaik. Indah wajahnya bagaikan purnama, siapa melihatnya pasti jatuh cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, salawatullah alaik. Ibu, almarhum pencetus solawat yang luar biasa. Betul? Rasulullah mengajarkan man shalla alayya salatan, siapa umatku yang bersalawat kepadaku satu kali saja, Rasulullah sudah berjanji sallallahu alaihi asyran mendatangkan 10 rahmat Allah. Satu diganti 10, itu namanya berkah. Betul Bu? Banyak lagu-lagu yang digemari pemuda-pemudi umat Islam, mereka rubah beliau jadi salawat Bu. Dulu yang terkenal lagu yang tidak bermanfaat, yang gemar pemuda-pemudi. Ibu pasti hafal lagu ini. Lain. Tuh kan hafal kan Bu? Tuh. Coba lihat. Waktu tamasya ke Binaria, pulang-pulang ku berbadan dua. Lihat Pak, tamasya ke Binaria, pulang-pulang jadi dua. Ngapain dia tamasya? Betul nggak Bu? Positif apa negatif? Maknanya positif apa negatif? Jangan dinyanyikan. Digemari pemuda-pemudi Islam, dirubah sama almarhum jadi sebuah salawat. Betul? Waktu tamasya ke Binaria, ya Rasulullah salamun alaik. Sampai gendong anak, ya Rasulullah. Kekencengan Bu, santai aja. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji, an fataya jiratal alami. Ya Allah ya u'ailal juh. Ya Allah, 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 ya Habiballah. Jadi sebuah salawat Pak. Betul Bu? Kemarin ada lagu yang terkenal Bu, yang beliau rubah, tapi sayang belum sempat dieksposkan, belum dipanggil oleh Allah. Kita pasti hafal lagu ini. Iwa peye, iwa peye, iwa peye. Tuh kan hafal kan Bu tuh. Dirubah sama beliau Bu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Semuanya. Salatullah ala taha. Salatullah salamullah. Salawat apa namanya Bu? Salawat iwa peye. Astagfirullahaladzim Bu, gak ada yang namanya salawat iwa peye Bu. Yang ada salawat badar, salawat nariyah. Ada-ada aja Ibu ini. Masa salawat iwa peye? Pak, cinta salawat. Jujur Bapak Ibu, Kokolim aja sebelum masuk Islam Pak, jujur. Kokolim jatuh cinta kepada agama Islam. Ehonya naikin lagi Pak. Kok dirubah ehonya? Cek.
Powernya tinggi nih Pak. Bapak Ibu, kok dirubah nih powernya, kok jadi kecil? Cek 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 cek. Pak, Bu, Kokolim jatuh cinta kepada agama Islam 19 tahun yang lalu. Mic-nya kurang enak Pak. Cek cek. Kokolim jatuh cinta kepada agama Islam 19 tahun yang lalu karena salah satunya adalah Kokolim jatuh cinta kepada yang namanya sholawat. Bapak Ibu yang berbahagia, dengar sebuah lantunan sholawat Kokolim bergetar hati Kokolim, bahkan pernah meneteskan air mata. Makanya tahun 1994 Kokolim mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu diislamkan oleh seorang kiai, pertama kali Kokolim cinta yang namanya sholawat. Kokolim disyahadatkan oleh seorang kiai tahun 1994, pertama kali menggunakan bahasa Arab. Sementara Kokolim ini dibesarkan dari Cek cek satu satu. Halo cek satu cek. Kokolim dibesarkan dari keluarga Cina. Ibu orang Cina, ayah orang Cina. Di rumah sehari-hari menggunakan bahasa Cina. Ketika pertama kali disyahadatkan oleh seorang kiai dengan menggunakan bahasa Arab, lidah Kokolim kerepotan. Kata kiai Koko waktu itu, Ananda lim hai tai. Kenapa ketawa Bu? Itu nama asli Koko. Nama Cinanya dulu bernama Lim Hai Tai. Astagfirullahaladzim, ibu jorok ih. Bu, jangan dipanjang-panjangin. Lim Hai tuh kan tai lagi, Masya Allah. Kokolim masih ingat Bapak Ibu nostalgia Kokolim 7 tahun yang lalu, ketika pertama kali Kokolim menjadi seorang finalis Dai TPI yang pertama tahun 2005 bersama Hariri dari Bandung, Payage Papua, Zaki Albar Jakarta, Kokolim dari Cina, Pekanbaru, Riau, Sumatera. Sekarang tinggalnya di Cibubur, Jakarta Timur. Bapak Ibu, ketika jadi seorang finalis Dai TPI yang pertama tahun 2005, waktu itu sebagai tamu kehormatan pertama kali Kokolim dapat undangan ceramah di Hong Kong. Buat para TKW yang ada di Hong Kong, ada 11.000 TKW yang bekerja di Hong Kong. Ketika di Hong Kong, pembawaan fasenya luar biasa. Seperti pembawa acara kita yang tadi. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sampailah kita kepada acara kita nanti-nantikan, yaitu ceramah agama oleh finalis Dai TPI dan Dai Ilesones Trans 7 Indosiar Jakarta, Indonesia, kepada Al-Mukarram Ustadz Limbau Tai. Ya Allah ya Rabbana ya Salam, Lim Hai Tai dipanggil Limbau Tai. Bu, enggak apa-apa. Ini tandanya Allah telah memberikan yang terbaik, sound system yang terbaik, betul? Ternyata lebih mantap dari sound yang pertama, Pak. Makasih ya panitia ya. Sering-sering aja begini ya, Pak. Sudah selesai belum, Pak? Diputer. Iya. Sudah. Gak apa-apa Bu, berterima kasih kepada operator sound system ya. Kalau sudah nggak beres Pak, tuh Al-Mukarram Bapak Haji Fauzi, manajernya Kokolim plus Bapak angkatnya Kokolim yang mengatur semua jadwalnya Kokolim. Beliau salah satu dosen elektro yang pernah ngajar di UI dan Trisakti. Masalah sound itu urusan beliau Bapak Ibu ya. Biasanya merangsang sound di masjid, apartemen, bulu sebagai itu Bapak Haji Fauzi merakit sendiri beliau Pak. Tapi beliau satu lagi hari ini ya. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika di Hong Kong Bapak Ibu yang berbahagia, pembawa fasnya luar biasa. Hadirin wa hadirat yang berbahagia. Sampai di mana tadi materi Bapak Ibu ya? Jadi lupa ya. Pak, kata kiainya Kokolim Ananda Lim Hai Tai. Ibu, begitu Kokolim Syah jadi seorang muslim,
Kata Kiai kalau waktu Ananda Lim Haitai, iya Pak Kiai. Apakah Anda masuk agama Islam panggilan dari hati nurani sendiri? Iya Pak Kiai. Tidak ada paksaan dari orang lain, nehi Pak Kiai. Bukan karena triota, harta, tahta, dan wanita, tidak Pak Kiai. Saya masuk agama Islam bukan karena ingin menikahi wanita muslimah, tidak Pak Kiai. Baik kalau demikian, ikuti Bapak Kiai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siap Pak Kiai. Asyhadu an la ilaha illallah. Kokolim kerepotan. Asyhadu an la ilahanya. Orang Cina pertama kali disyahadatkan repot, diulang berkali-kali. Ketika sudah fasih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ribuan jemaah mengatakan syah Allahu akbar. Bapak ibu adik-adik yang berbahagia, ketika sudah syah jadi seorang muslim, karena kokolim diislamkan habis sholat maghrib. Bapak ibu yang berbahagia, begitu syah jadi seorang muslim, jujur pertama kali kokolim jatuh cinta yang namanya dengan sholawat. Tapi yang jadi masalah waktu itu adalah namanya orang Cina baru masuk Islam. Jangankan syahadat menggunakan bahasa Arab yang pendek-pendek, jangankan selawat menggunakan bahasa Arab yang panjang-panjang, syahadat menggunakan bahasa Arab yang pendek saja sudah repot, apalagi selawat menggunakan bahasa Arab yang panjang-panjang. Waktu itu jujur kokolim waktu itu bu kagak bisa bu. Ente tiasa I cannot wapuce tau boten sakit hanya. Jadi ketika kokolim baru masuk Islam, akhirnya apa? Kokolim berselawat menggunakan bahasa kokolim sendiri. Ya Allah ke wamenten an hakaliam kalau semu Muhammad Yesa aita haum chiu chai thêm âm tha Allah teke liên wo man hau him chiu Allah. Yuk sama-sama yuk. Hah? Oh kagak bisa ya, kok jadi kurang enak, jadi kurang cek. Enakan yang tadi Pak, enakan yang pertama ya. Ayo semuanya, Allahumma salli wa salim Sayyidina wa maulana Muhammad adadama daimatan bidawami mulkillahi Allah. Bapak Ibu, mudah-mudahan kampung kita semuanya gemar salawat, amin. Wahai pemuda-pemudi ingin jadi anak yang berkah, cintailah salawat. Jangan cinta konser, jangan cinta musik. Boleh cinta musik, tapi salawat is number one. Betul Bu? Kita pemuda-pemudi Islam harus cinta yang namanya sholawat. Bapak Ibu yang berbahagia, Bu, dengan salawat hidup kita insya Allah akan berkah. Sekarang mau tahu nggak rahasia menggapai keberkahan? Kalau tema ini kita laksanakan, insya Allah hidup kita bakal berkah. Pada malam hari ini Bapak Ibu, Kokole ingin mencoba membuka sebuah rahasia menggapai keberkahan. Kenapa? Kokole berharap mudah-mudahan selesai acara ini kampung kita berkah, amin. Pemimpin kita berkah, amin. Keluarga berkah, amin. Pemuda-pemudi berkah, anak berkah, umur berkah, jabatan berkah, hidupnya biar berkah. Tapi jujur Bapak Ibu, ini materi bukan sembarang materi. Ini materi sudah pernah Kokolim teliti selama 17 tahun lamanya. Kokolim teliti selama 17 tahun lamanya. Tahun 94 Kokolim masuk Islam. Tahun 95 Kokolim sudah mencari sebuah inspiratif. Apa rahasia menggapai keberkahan? Sampai akhirnya Kokolim mengeluarkan sebuah buku judulnya Rahasia Menggapai Keberkahan. Tukar mic enak ya Pak ya.
Tuh kalau istri kagak enak Pak, harus istiqomah konsisten. Betul Pak? Betul ya Bu ya? Betul Pak? Bu? Betul nggak Bu? Kemarin tetangganya Kokolim Bu sakaratul maut Bu. Begitu sakaratul maut dia ngomong sama istrinya baru ngaku, maafin papa, selama ini papa punya kesalahan mah. Ternyata papa menikahi temannya mama, teman kantornya mah Rika namanya mah. Kata istrinya, enggak apa-apa papa, sudah mama maafkan. Tapi maafin papa ya mah, papa juga nikahin sama adik kelasnya mama yang ada di kampung mama. Enggak apa-apa pak, mama sudah maafkan. Tapi bukan itu aja mah, papa juga sudah nikahin pembantu kita mah. Enggak apa-apa pak, mama juga sudah tahu. Sekarang papa mah tenang aja, biar racunnya bekerja dengan baik. Nyambung nggak Bu? Ternyata suaminya diracuni sama istrinya Bu. Jadi coba-coba kawin lagi ya Pak ya, kita bisa diracuni sama istrinya Pak ya. Bapak Ibu yang berbahagia, Bu, mau tahu nggak rahasia menggapai keberkahan? Koko berikan kunci-kuncinya saja dengan harapan Bapak Ibu, karena buku ini kalau diceramahkan 5 jam nggak selesai. Sementara waktu kita terbatas, akan bersama kalau 1 jam lebih di sini Pak. Ceramahnya nggak lama Bapak Ibu, 1 jam lebih ya. Perjalanannya sampai 6 jam Bapak Ibu ya. Tapi subhanallah, mudah-mudahan silaturahim hari ini membawa keberkahan buat kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, Koko akan berikan kunci-kunci cara-cara menggapai keberkahan. Nanti detailnya bisa dibaca di bukunya Koko Lim. Ya ingin belajar meraih sebuah keberkahan. Kalau tema ini kita laksanakan sungguh-sungguh, Koko Lim sudah survei membuktikan, insya Allah 99% hidup kita pasti bakal berkah. Mau tahu nggak rahasia menggapai keberkahan? Mau tahu nggak? Kalau sudah berkah pasti sukses. Tapi yang namanya sukses belum tentu berkah. Mau tahu rahasia menggapai keberkahan? Adik-adik mau tahu nggak? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Cius. Ini apa? Pasti jawabannya mie goyeng. Kasih tahu nggak ya? Kalau nanti Kokolin kasih tahu rahasia menggapai keberkahan, lantas adik-adik, bapak ibu mau bilang, wow begitu? Hanya apa rahasia menggapai keberkahan? Rahasianya gampang, singkat dan mudah diamalkan. Rahasianya adalah cari duit. Cari apa Bu? Cari apa adik-adik? Tahu duit gak? Kelihatan wajah-wajah tawadud, tahu warna duit. Duit bahasa Sunda artos atau arcis, bahasa Padang piti, kalau bahasa Inggris money. Orang Inggris mengatakan no love, no cry, no money, no dong, no kancing, no ngol. Duit bahasa Inggris money. Kalau duit bahasa Arab fulus. Orang Arab mengatakan ada fulus mulus, tak ada fulus mamfus. Tapi duit di sini bukan duit yang berupa materi, bukan duit yang kita cari sehari-hari. Ternyata ada duit di balik duit yang jauh lebih berkah. Orang Inggris mengatakan do it, kerjakan, laksanakan. Duit, D-O-I-T, D-O-I-T, dibaca D yang pertama rahasianya doa. Bapak ibu adik yang berbahagia, kalau kita mau hidupnya berkah, kunci yang pertama perbanyaklah berdoa. Rasulullah mengajarkan ad-du'a usilahul mu'minin. Doa itu merupakan senjatanya orang-orang mukmin. Mau makan biar berkah, baca doa. Coba doa mau makan apa adik-adik? Allahumma barik lana. TBGT top banget gitu loh. Mau tidur biar berkah, baca doa. Coba doa mau tidur apa? Bismika Allah. TBGT top banget gitu loh. Biar nggak hilang, biar nggak malas baca doa. Doa menghilangkan malas. Yuk sama-sama. Dihafal nggak doa menghilangkan malas Bu? Bu, emangnya anaknya nggak pernah diajarin doa menghilangkan malas?
Ya sudah, Koko Olim ajarkan doa menghilangkan malas ya. Biar kita enggak malas-malas jadi orang yang rajin biar berkah. Yuk doa menghilangkan malas Koko ajarkan. Allahumma. Yang kompak, Allahumma paksakan. Ya sudah, itu doa menghilangkan malas ya. Allahumma paksakan. Kalau enggak dipaksain Bu, ntar malas-malas mulu ya Bu ya. Bu, ayo Pak, mau keluar rumah biar berkah baca doa. Islam itu harus perbanyak berdoa. Almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari Bu bisa meninggal dalam karena husnul khatimah. Begitu luar biasanya Pak yang mengantarkan beliau sampai pemakaman beliau. Terakhir Koko Olim mengantarkan beliau ke liang lahat Bapak Ibu yang berbahagia. Subhanallah, beliau punya cuma doa dua Pak. Ketika almarhum masih hidup beliau cuma doa dua kepada Allah. Almarhum pernah minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya sampai umur 80 tahun ya Allah. Tapi kira-kira mungkin gak ya Allah? Kalau saya nggak sampai umur 80 tahun ya Allah, maka saya minta kepadamu ya Allah, wafatkanlah saya pada hari-hari yang terbaik. Pak, doa almarhum cuma dua, minta agar umur sampai 80 tahun. Kalau tidak diberi wafat pada hari yang terbaik. Umur 80 tahun tidak dikabulkan oleh Allah, tapi ya Allah kabulkan beliau diwafatkan pada hari yang terbaik, pada hari Jumat jam 2 subuh. Beliau menghembuskan nafas, beliau menghadap kepada Allah. Rasulullah berjanji, siapa umatku yang meninggal dunia pada hari Jumat, dia akan dihindarkan dari siksa kubur. Hadis Imam At-Tirmizi. Perbanyak doa. Bu, ibu, halo, masih hidup? Masih. Bu, sudah punya anak belum? Kalau para bapak yang hadir, Pak Kapolsek, Pak Wadramil, Pak ulama-ulama, panitia, termasuk Koko Olim Bu, kagak usah ditanya Bu, jujur sudah kelihatan wajah-wajah yang sudah punya anak, betul Pak? Tapi ibu-ibu yang hadir Pak, jujur Pak, masih kelihatan wajah-wajah ABG. Jujur, ibu-ibu yang hadir masih kelihatan wajah-wajah ABG, hampir berusia gocap. Bu, mendingan ABG hampir berusia gocap daripada ABC hampir berusia cepek. Sudah punya anak belum Bu? Sudah punya anak belum Pak? Ada gak yang STMJ? Mana yang STMJ sudah tua masih jomblo? Yang STMJ punya organisasi namanya IPTN, Ikatan Pemuda Telat Nikah, atau IPTEK, Ikatan Pemuda Telat Kawin. Tapi tenang Pak, akan dapat istri-istri yang telaten, telat jadi pengantin. Hanya mau punya anak yang berkah enggak? Mau punya anak yang berkah? Rahasianya apa? Jangan lupa berikan doa restu buat anak-anak kita. Rasulullah mengajarkan doanya orang tua buat anak-anaknya itu persis bagaikan doanya seorang nabi buat umatnya. Sama kalau kita seorang anak ingin jadi anak yang berkah, rahasianya apa? Jangan lupa minta doa restu kedua orang tua kita. Anak yang durhaka kepada ibu dan bapaknya, anak yang suka ngelawan ngebantah ibu dan bapaknya, anak yang suka nyakitin hati orang tuanya, hidupnya tidak akan pernah berkah. Hati-hati adik-adik ya, jangan suka ngelawan kepada orang tua, betul? Ntar hidupnya jadi gembel. Mau jadi gembel? Jangan durhaka kepada orang tua. Anak yang menikah, yang berumah tangga, tidak mendapatkan doa restu ibu dan bapaknya, rumah tangganya tidak akan pernah berkah. Wahai pemuda-pemudi kampung ini, jangan sekali-kali coba-coba kawin lari, betul? Ingat, orang Islam tidak boleh kawin lari. Kalau ada orang Islam kawin lari, dia tandanya tidak mendapatkan doa restu ibu dan bapaknya. Kalau dia kawin lari, kasihan Pak penghulunya. Betul nggak Bu? Masa mau diakatin Bu, ngejar pengantinnya terus ya Bu? Ayo dek doa, jangan lupa minta doa restu orang tua kita. Bagi yang beragama Islam, dek doa, jangan tinggalkan sholat 5 waktu.
Kenapa doa sama dengan sholat Bapak Ibu? Di dalam ilmu fikih dijelaskan as-sholatu lugatan, sholat itu menurut bahasa artinya doa, artinya doa. Ternyata rahasia menggapai keberkahan duit di doa. Bagi yang beragama Islam jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Setuju? Setuju? Sampai Bapak Ibu kalau ada orang Islam dia sibuk cari harta, sampai subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Hafal kan Bu? Ya Allah Bu, pengalaman atau pengamalan Bu? Kalau ada orang Islam sibuk cari harta, sampai sholat 5 waktu tidak dia kerjakan, maaf, harta yang dia kumpulkan tidak akan pernah berkah. Rasulullah sampai mengajarkan as-sholatu miftahu kulli khair, sholat itu pembuka pintu kebaikan alias kunci segala keberkahan. Rasulullah ketika mi'raj sampai Sidratul Muntaha pulang ke bumi dapat perintah tentang sholat 5 waktu. Artinya apa? Menjemput sebuah keberkahan. Rasulullah ingin mengajarkan kepada umatnya agar hidup di muka bumi penuh dengan keberkahan. Mau berkah? Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan besok di masjid sholat subuh semakin ramai. Amin. Jangan yang ramai cuma sholat maghrib doang Pak. Yang maghrib kok dengar sampai 20 sampai 30 soft. Sholat isya berkurang jadi 5 soft. Sholat zuhur 1 soft. Pas sholat subuh kadang-kadang Pak tinggal imam sama tiang-tiang doang. Itu di kampung Kokolib di sini alhamdulillah kagak. Amin. Betul ya Bu ya? Yuk mau berkah Bu. Yuk jangan lupa minta doa. Jangan lupa perbanyak doa. Jangan lupa minta doa restu orang tua kita. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. D-nya selesai Bapak Ibu. Singkat aja. U-nya apa? U-nya apa? Usaha alias bekerja keras. Orang Islam kalau mau berkah tidak cukup hanya dengan doa, tidak cukup hanya doa restu orang tuanya, tidak cukup hanya dengan sholat, tapi masih ada usaha. Pak, Kokolim punya langganan material Pak. Bu, kalau yang jual material rata-rata orang mana Bu? Pasti kebanyakan kembarannya Kokolim, betul nggak Pak? Si engkau ini Pak sudah jualan Pak, sudah sampai 60 tahun jualan material. Dari umur 20 tahun sampai 60 tahun jualannya material. Pelanggannya Pak Haji. Si engkau ini panggilnya engkau. Karena sudah tua, engkau itu artinya mamang. Kalau koko itu artinya AA, bukan ee. Koko AA, engkau itu mamang. Pak Haji sudah berlangganan Pak sampai hampir 40 tahun Bu. Tahu kerja si engkau jualan material. Suatu hari kata Pak Haji, "Oh, iya Pak Haji. Saya lihat si engkau dari muda sampai sekarang kau sibuk terus cari duit. Pagi-pagi cari duit, siang cari duit, malam cari duit. Sekarang engkau sudah umur sampai 60 tahun. Sekarang Pak Haji mau tanya engkau ini nanti kalau sudah mati, kira-kira engkau mau masuk neraka atau masuk surga sih kok?" Kata Pak Haji, "Hanya Pak Haji, lu orang mah punya pertanyaan ada-ada aja Pak Haji. Pak Haji, kalau nanti oi sudah mati Pak Haji, oi mau masuk surga atau masuk neraka itu nggak penting bagi oi Pak Haji. Sekarang oi mau tanya kepada lu orang Pak Haji, kira-kira nih Pak Haji lebih banyak pohon di surga atau lebih banyak pohon di neraka Pak Haji?" Loh, kok engkau nanya seperti itu kok? Lah iya Pak Haji, karena oi mau buka toko di sana. Lihat Pak, orang Cina Pak, yang ada di pikirannya cari duit terus, kerja terus, usaha terus. Makanya orang Cina kaya-kaya, betul nggak Bu? Makanya orang Cina sukses, best riget. Tapi maaf, sukses belum tentu berkah, betul? Sukses belum tentu Orang Islam sebelum dia usaha, dia harus berdoa, harus beribadah.
Surat Al-Jumu'ah ayat 11 Allah tuntun kita, fa idza qudiyatis sholatu, kalau salat sudah kalian kerjakan, fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, kalian harus bertebaran di muka bumi ini dalam rangka menggapai karunia Allah. Artinya apa? Sudah doa mesti ada usaha, sebelum usaha mesti doa alias mesti ibadah. Betul? Sekarang kesimpulannya begini Bapak Ibu, karena jam Kokolim sudah menunjukkan jam 12 kurang 1 jam 30 menit. Terus gak adik-adik? Terus gak Bu? Masih banyak sulap-sulap Kokolim yang spektakuler. Terus? Terus. Emangnya Kokolim sopir angkot Bu? Sekarang kesimpulannya begini, rahasia menggapai keberkahan, duit, doa sudah, doa restu orang tua sudah, sholat 5 waktu sudah, usaha sudah. Sekarang begini Pak, usaha yang bagaimana yang bisa mendatangkan keberkahan. Yang pertama, usaha yang bisa mendatangkan keberkahan. Yang pertama, ketika usaha kuncinya jaga hati. Apa Bu? Apa Pak? Jaga hati. Tidak boleh sombong, dengki, iri hati, bangga diri, bakhil, pelit, dengki, iri hati, saling fitnah memfitnah, dan jangan cepat berburuk sangka. Kenapa usaha yang berkah pertama mesti jaga hati? Karena manusia diberi telinga, diberi mata, dari mendengar dan melihatlah sampai ke hati. Betul Pak? Betul Bu? Kalau dari mendengar dan melihat dia bisa jaga hati, pertama pasti selalu berbaik sangka. Contoh Bu, begitu Kokolim datang Bu, kucluk. Tadi dijemput Mbak Asma Makaram, ditunggu sama makan Bapak Haji Maman Rahman, segenap panitia yang lain sampai ke Jakarta Bapak Ibu kemarin. Begitu Kokolim datang, kucluk. Yang pernah lihat Kokolim di layar kaca barangkali, wih ternyata Ustadz Kokolim aslinya ganteng banget. Itu yang berbaik sangka. Tapi yang belum kenal sama Kokolim, begitu Kokolim datang, kucluk, ini Ustadz apa pampir? Itu yang berburuk sangka. Hati-hati, mata, telinga itu ujian dari Allah. Betul? Surat Al-Insan ayat 2 Allah tegaskan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Kuciptakan manusia min nutfatin, dari setetes mani, amsyad, yang bercampur antara benih laki-laki dan benih perempuan, yang diikat dalam sebuah perkawinan yang syah. Nabtalihi, dan kami hendak menguji manusia tersebut, faj'alnahu sami'an basira, makanya kami berikan dia pendengaran dan penglihatan. Adanya telinga, adanya mata, itu semata-mata ujian dari Allah. Betul? Kalau dengerin dangdutan sampai subuh telinganya kuat, tapi kalau dengar pengajian baru 1 jam sudah. Hati-hati, telinga ujian dari Allah. Betul? Nonton bola sampai subuh matanya kuat, tapi nonton pengajian Pak baru 50 menit matanya sudah teler. Mata, telinga ujian dari Allah. Kalau baca novel, baca koran 5 jam matanya kuat, baru baca Quran 1 menit sudah. Mata, telinga ujian dari Allah. Kalau nggak bisa jaga telinga, dapat kabar tetangga suami naik jabatan, dia naik tensi darahnya. Kalau nggak bisa jaga mata, lihat tetangga pindah rumah baru, dia pindah ke rumah sakit. Kenapa? Dari mendengar dan melihat tidak bisa jaga hati, syirik, dengki, iri hati, berburuk sangka sebagainya. Bagaimana hidupnya mau berkah? Betul? Kalau ada di antara sini Pak tetangga, kalau ada di kampung sini bertetangganya tidak baik, ciri-ciri rumah tangga yang tidak akan pernah berkah. Mudah-mudahan kampung sini tetangganya semuanya baik-baik, amin. Semuanya akur, amin. Bertetangga yang baik agar mendapat sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Percaya tidak percaya, cerdil, ceramah dengan ilusi. Kokolim akan menguji mata-mata, telinga-telinga kita semuanya dengan filosofi sulap-sulapnya Kokolim. Tapi tolong dari mendengar dan melihat, tolong jaga hati, jangan berburuk sangka. Di sini
Kokolim punya air mineral, masih baru dan masih utuh. Atau di sini Pak ada air mineral yang baru Pak, yang belum dibuka segelnya. Ada yang baru belum dibuka segel. Yang kalau ini dikira rekayasa, yang baru aja kita ambil ya. Makasih Pak ya. Bapak apanya Pak Kades? Apa aja yang anggota DPR Pak? Oh pejabat umum ya, alhamdulillah. Di sini Kokolim punya air mineral, masih baru nggak? Masih bersegel nggak? Kira-kira Kokolim mau ngapain? Yang mengatakan Kokolim mau minum, kita sudah berbaik sangka, betul? Kokolim butuh satu orang deh Pak. Ada ketua panitia apa sini, pemudanya siapa ya? Ada ketua pemuda Pak. Koko minta yang muda-muda aja dulu Pak. Yang muda ya Pak ya. Koko minta yang muda-muda ya Pak ya. Tidak apa-apa ya Pak ya. Ada ketua pemuda nggak di sini? Ketua remaja pemuda mana? Koko pengen lihat pemuda kampung sini mana ya? Ada ketua pemuda nggak di sini? Ada? Mana ketua pemuda? Ketua pemuda Pak? Ada? Siapa ketua pemuda di kampung ini? Koko mau tahu. Pak, di kampung itu harus ada ketua pemudanya Bapak Ibu. Ketua Karang Taruna mana di sini? Ada tidak? Kalau nggak ada besok Pak Desa, Pak Kades Pak tolong bikin Karang Tarunanya ya Pak ya. Biar kampung kita pemudanya kompak. Amin. Bapak ketua pemuda, usianya udah berapa tahun Pak? Oh ya, Bapak kita belum kenalan ya. Tapi kok tahu nama Bapak. Bapak namanya pasti namanya Rapi Ahmad. Rapi Ahmad ya Pak ya. Sudah pakai peci, pakai baju, pakai celana, Rapi Ahmad. Ya Pak ya. Bapak sini Pak, Pak sini. Pak, tolong depan lagi Pak. Nah, tolong dibuka ya Pak ya. Tapi cek dulu Pak. Ini masih bersegel nggak Pak? Segel. Masih baru? Baru. Coba dibuka Pak. Pak suka buka-bukaan nggak Pak? Suka buka-bukaannya? Kalau Bapak suka buka puasa berarti suka puasa. Kalau suka buka dompet orang namanya copet. Tergantung Pak buka apa dulu ya Pak ya. Biasanya begini Pak, ya suka buka dompet orang diam-diam biasanya ibu-ibu Pak. Suaminya lagi tidur Pak, dompet suaminya di kotak-katik, betul nggak Bu? Yang ketawa biasanya merasa ya Bu ya. Bu, nggak boleh buka dompet suami diam-diam Bu. Betul ya Bu ya? Tidak boleh ya. Silakan Mas dibuka Mas. Dibuka, iya dibuka ya Pak ya. Pak tutupnya dipegang ya. Jangan dibuang. Temani Kokolim selama 2 menit di panggung ya Pak. Kira-kira Kokolim mau ngapain Bapak Ibu? Yang mengatakan Kokolim mau minum, kita sudah berbaik sangka. Kokolim mau siram bunga. Di rumah ada bunga nggak Pak? Yang punya bunga di rumahnya tidak pernah dia siram. Ingin menikmati keindahan bunga tapi tidak pernah diperhatikan, tidak pernah disiram sebagainya, zalim aniaya. Mereka makhluk hidup butuh minum seperti manusia, betul? Ini bunga sudah disiram Pak, kelihatannya seger banget ya. Kokolim cuma mengajarkan doang. Nah, di samping siram bunga, Kokolim butuh botol aqua yang kosong. Sekarang sebentar ya Pak ya, Kokolim boleh pinjam koin. Siapa yang punya uang 1.000 rupiah bentuknya koin, satu orang ada yang punya apa? Nggak usah takut, nanti uang 1.000-nya mau disulap jadi 1 juta. Ada yang punya uang 1.000 rupiah bentuknya koin, cepat berikan ke sini Bu. Salam semut, cepat Bu, sini Bu, masukin ya Bu, tolong masukin ya Pak, masukin 1.000. Oke. Pertanyaannya, kenapa ini duit bisa masuk di dalam botol? Karena dimasukin, betul? Karena dimasukin alias punya niat. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau usaha kita mau berkah, pertama jangan lupa pasang niat. Rasulullah mengajarkan innamal a'malu binniyah. Segala aktivitas kita semuanya tergantung niat. Betul Pak? Betul Bu? Yang kedua, kenapa ini duit bisa masuk dalam botol? Karena tutupnya dibu. Filosofi yang kedua apa? Kalau kita ingin mendapatkan rezeki, mendapatkan ilmu, kuncinya buka. Apa yang dibuka? Pertama buka mata. Matanya dibuka lebar-lebar Bu. Jangan merem seperti Kokolim. Dari sononya begini ya Bu Pak ya. Burung pipit mandi di kali, Kokolim sipit katanya mirip Jet Li, jelek tapi lincah. Mendingan Jet Li daripada Andi Lau, antara dilema dan galau. Pak, kalau ada orang pagi-pagi Pak matanya sudah melek Pak, habis subuh dia cari nafkah, kita masih merem Bu.
rezekinya tidak akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Buka apa lagi? Buka telinga. Telinganya dibuka lebar-lebar. Kalau ada pemimpin ulama memberikan sambutan, petua, telinganya dibuka. Jangan ngobrol, jangan ngerumpi, ilmunya nggak bakal masuk. Betul? Buka apa lagi? Buka tali silaturahim. Orang yang tidak pernah bersilaturahim, tidak pernah bergaul, tidak pernah bermasyarakat, maaf, rezekinya tidak akan pernah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, sebentar sini Pak. Mic-nya tolong pegang sebentar begini Pak. Mic-nya pegang Pak. Sekarang begini. Koinnya Kokolim coba keluarkan. Dia pasti keluar karena punya niat. Kedua, tutupnya dibuka. Betul Bu? Dia bisa dimasukkan Pak. Betul? Sekarang Koko ambil yang ketiga kalinya. Pak, sekarang tolong ditutup. Tutupnya mana Pak? Sebelum ditutup, yakinkan kepada jemaah. Lihatin begini Pak. Ada koin nggak dalam tutup? Ada koin nggak? Tidak ada. Tutup Pak, yang kencang Pak. Tutup Pak. Baik, sudah. Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang koinnya di mana? Tangan mana? Tangan kiri. Di sini ada koin tidak? Tidak ada koin. Kalau tadi koinnya bisa dimasukkan karena tutupnya dibuka. Kalau dalam keadaan seperti ini, tutupnya ditutup rapat seperti ini, mungkin nggak koinnya bisa dimasukkan? Tidak mungkin. Betul? Bapak Ibu, kalau kita melihat satu yang tidak mungkin dengan mata kepala kita, tiba-tiba jadi mungkin. Tolong jaga hati, jangan berburuk sangka. Punya tetangga kerjanya tukang sapu, minggu depan punya mobil Mercy Bu. Ah, nggak mungkin. Jangan-jangan punya tuyul nih, jangan-jangan pesugihan nih, jangan-jangan ngerampok bank nih. Kenapa sih kita itu kalau melihat satu yang tidak mungkin dengan mata kepala kita tiba-tiba jadi mungkin? Kita jarang bisa jaga hati, selalu berburuk sangka. Betul Bapak Ibu? Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin kalau kita bisa meraih sebuah keberkahan seperti ini. Kokolim akan memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, tapi dengan izin Allah. Tapi tolong dari mendengar dan melihat, tolong jaga hati, jangan berburuk sangka. Mata telinga ujian dari Allah. Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekarang koin sudah berada di dalam botol dengan cara yang sangat halus. Pak, tolong cek Pak, cari lubangnya di mana. Silakan cari Pak, cek. Panitia mau cek dulu kalau ada. Cek cari lubangnya di mana Pak. Bapak Ibu mohon maaf. Sudah cek Pak? Baik, Kokolim itu ahli bermain sulap Bapak Ibu. Kau gunakan sebagai media dakwah. Karena keutamaan alhamdulillah, yang pertama kuncinya Kokolim menghafal Quran 30 juz Al-Quran yang Kokolim tempuh selama 1 tahun 8 bulan untuk menyampaikan dakwah dan filosofi sulap-sulapnya Kokolim. Yang kedua, Kokolim ahli bermain matematika, fisika dan kimia. Tarik dari komposer demian Pak, insya Allah semuanya bisa Kokolim mainkan. Bermain fisika, kimia dan matematika. Pak, sebelum selesai Pak, sini Pak, sebentar Pak. Pak, cek ada lubang tidak lubang, kita cek ya Pak ya. Bapak tutupnya dibuka Pak. Kita cek dengan ilmu fisika. Sudah Pak? Sekarang ini botol, tempelin ke mulut Pak seperti ini Pak. Tempelin sampai habis ya Pak, seperti ini. Tempelin aja. Iya, tempelin. Sudah? Tiup, tiup. Ada angin keluar nggak Pak? Ada angin keluar? Nggak ada. Kalau ini botol ada angin keluar, tandanya ini botol berlobang. Sekali lagi Pak, tiup yang kencang Pak. Pak, jangan kencang-kencang, khawatir anginnya keluar dari belakang ya Pak ya. Ada angin nggak Pak? Nggak ada. Tidak ada. Sekarang tutup Pak, Kokolim yang ngecek Pak. Tutup sebentar. Yang rapat tutupnya. Oke, Bapak pegang mic sebentar. Pak, mic pegang. Bapak coba perhatikan ya Pak ya. Pak, perhatikan ini Pak. Ini botol ada tulisan halalun nggak? Bapak Ibu yang berbahagia, adalah belhalalun, artinya halal. Bapak Ibu, usaha yang kedua biar berkah, jangan lupa cari usaha yang halal. Betul? Usaha yang tidak halal dimakan sama anak keluarga kita, berubah jadi darah, darah jadi daging, tumbuh daging yang tidak halal. Daging yang tidak halal akan disiksa di api neraka yang mencari nafkahnya
dan tidak akan pernah berkah. Betul? Ini sudah berhalal. Pak boleh ngobrol-ngobrol nggak Pak? Dari mana hendak kemana, dari sini hendak ke sana. Bolehkah kalian bertanya, Bapak ini siapa sih namanya? Bapak Cecep. Bapak Cecep. Bapak Cecep tinggal di mana Pak Cecep? Tinggalnya di mana? Iya, tinggalnya di mana? Oh, tinggalnya di rumah. Pintar ya Pak ya. Bukan tinggal di pohon pisang Pak. Tinggalnya di rumah. Pak. Oke Pak, nanti tolong kembaliin ya Pak ya. Yang punya koin Pak. Kita makanya punya koin pada malam ini hidupnya berkah, amin. Semoga kampung kita, warga kita yang hadir hidupnya semuanya berkah, amin. Pegang mic Pak, belum selesai Pak. Belum selesai Bapak Ibu. Kalau tadi Kokoli mencoba masukin sebuah koin, sekarang Koko mencoba yang lebih dahsyat lagi, mencoba masukin sebuah handphone. Mungkin nggak handphone masukin sini Bapak Ibu? Mungkin nggak? Kita akan nguji mata dan telinga kita. Ada yang punya handphone Pak? Yang tipis-tipis, Asia, Nokia atau Flexi, yang murah-murah. Nggak usah takut nanti handphonenya mau dirubah jadi BlackBerry. Oke, boleh pinjam Pak sebentar Pak handphonenya Pak? Oke, Pak pegang mic-nya Pak. Handphone siapa Pak? Bapak Rosid. Ini apa Pak Rosid Pak? Boleh Pak Rosid? Ketua panitia ya Pak? Bapak ikhlas ya? Oke, ada yang murah lagi nggak Pak? Ini Nokia, lumayan harganya ya, sekitar 2 jutaan lah ya. Ada yang murah lagi Pak? Yang lebih murah lagi ada? Boleh Pak Rosid ya, kita cari yang murah lagi Pak Rosid ya. Kita masih ada yang murah, karena handphonenya nanti mau dirubah jadi BlackBerry. Ini boleh, atau Ibu boleh, Bapak aja deh ya Pak ya. Bapak aja deh yang gampang. Ini yang murah ya Pak ya. Iya. Kita masukin handphone di dalam botol aqua, mungkin nggak? Coba baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sekarang handphone sudah berada di dalam botol. Wah, jangan-jangan Ustaz Kokolimah dukun, jangan-jangan Kokolimah paranormal, jangan-jangan Kokolim menggunakan media jin. Na'udzubillah. Dari mendengar dan melihat, tolong jaga hati, jangan tuduh orang sembarangan. Kalau salah jadi fitnah, dosanya lebih besar daripada membunuh. Betul? Ingat, orang Islam tidak boleh bermain dukun, tidak boleh bermain santet, tidak boleh menggunakan media jin, tidak boleh pakai jimat-jimat. Hukumnya syirik, sudah menduakan Allah. Dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah sebelum dia taubatan.